Es campur atau es kelapa muda? Es kelapa muda. Oke. Mudik atau video call? Mudik. Mudik. Karena lebih enak ya, Iya. silaturahimnya. Tergigi atau guru SD? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Qudwa, selamat datang di program Teras Teman Ramadan Asyik. Nah, ini adalah sebuah program yang nanti akan berbincang-bincang dengan narasumber. Bincang-bincangnya santai ya, nanti ngobrol bersama narasumber yang sudah ada di samping saya ya, pasti sudah pada kenal gitu ya. Nah, untuk sahabat Al-Qudwa, perlu diketahui bahwa tayangan ini merupakan tayang selama bulan suci Ramadan dan tentu saja persembahan dari Yayasan Islam Qudwatul Ummah. Dan untuk sahabat Al-Qudwa, jangan lupa untuk like, kemudian juga komen, terus juga share kalau misalkan ini ada manfaatnya, dan juga bisa subscribe. Nah, seperti tadi sudah saya bilang bahwa di samping saya sudah ada narasumber yang nanti akan berbincang-bincang seputar aktivitas beliau. Kita langsung ngobrol aja. Assalamualaikum Abdi. Waalaikumsalam Pak Lilo. Sehat? Alhamdulillah sehat. Iya. By the way, terima kasih ya udah datang di studio kita di Teras. Kita nanti bakal ngobrol-ngobrol seputar aktivitas Abdi gitu ya. Sebagaimana mungkin ada sebagian sahabat Al-Qudwa juga tahu, Abdi ini dulu alumni dari Al-Qudwa juga ya. Iya, betul. Oke, ceritain dong dulu sekolahnya dari SD juga nggak atau nggak? Dari SD waktu itu belum ada SD-nya, Pak. Oh, belum ada. Oke. Iya. Jadi SD-nya di luar. SMP dan SMA-nya di sini. SMP. Oke. Masuk boarding ya kalau nggak salah ya. Boarding. Lalu kemudian ke SMA. Di Praktis angkatan keempat. angkatan keempat. Angkatan Oke. Jadi angkatan keempat. Tahun itu lulusnya tahun 2017. 2017. Lalu kemudian setelah itu langsung kuliah Iya. atau gimana? Langsung kuliah keterima di Universitas Lampung. Oh, alhamdulillah. Jurusan Ekonomi Pembangunan. Ekonomi Pembangunan. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Terus dari situ saya nggak ketemu Abdi lagi. Tiba-tiba ketemu jebret undangan pernikahan. Didaulat untuk sebagai MC di pernikahan. Bagaimana itu kok bisa terjadi? Mungkin bisa sharing dulu aktivitas Abdi setelah lulus SMA gitu. Dan kehidupan di kampusnya bagaimana, Maga? Iya. Jadi setelah lulus dari Semata, Pak ya. Semata tahun 2017 itu alhamdulillah keterima melalui jalur SBMPTN. Oke. Tes tulis di Universitas Lampung. Siap. Di Lampung di jurusan Ekonomi Pembangunan pada saat itu. Memang awalnya cerita sedikit kali Pak. Boleh. Nggak banyak juga nggak apa-apa. Kita punya slot waktu yang panjang. Oke. Karena sebetulnya Unila ini nggak masuk list gitu ya. Oh. Masuk list harapan Abdi untuk masuk ke sana gitu. Oke, dulu Abi menaruh harapan ke Di luar negeri, di Timur Oke, Tengah awalnya. baiklah ya para orang tua. Di luar negeri. Tepatnya di mana kalau boleh tahu? Di Mesir. Di Mesir. Oke. Apa alasan Abi pada saat itu? Karena kan Abdi pernah disampaikan ya sama Ustadz juga di boarding itu, kalau kita punya cita-cita tuh jangan gantungkan yang rendah gitu. Oke. Karena ekspektasinya harus tinggi. betul. Oke. Jadi Abdi patok yang paling tinggi gitu ya di Timur Tengah. Pada Siap. saat itu hanya sampai dengan tes tertulis saja lulusnya. Wah, pada saat wawancara gugur gitu ya. Nah, Apa yang menurut Abi gagalnya di situ wawancara? kayaknya kurang persiapan, Pak. Oke. Kurang persiapan. Tapi kalau dari segi bahasa Arabnya sudah Abi merasa sudah cukup Iya, sudah mencukupi mampu. gitu. Oke, siap. Seperti itu. Nah, Oke, akhirnya ikut SBMPTN. Ikut SBMPTN, alhamdulillah keterima di Unila jurusan Ekonomi Pembangunan. Oke. Kayak gitu. Nah, cita-cita yang digantungkan, cita-cita yang diharapkan, kemudian kenyataan yang dihadapan gitu, Iya. pasti memunculkan kegelisahan gitu. betul. Nah, pada saat itu bagaimana Abdi bisa menyikapinya sehingga oke deh, gua ambil deh jalan nih, it's okay, nggak apa-apa. Apa triggernya gitu? Triggernya gini juga yang disampaikan sama Pak Apri pada saat itu ya, guru-guru Semata terutama. Dari dulu Abdi memang setiap mencanangkan cita-cita itu punya satu apa namanya ya,
statement gitu ya. Oke. Kalau kita itu harus jadi ikan besar di kolam yang kecil gitu. Sebentar, itu quote. Iya. Harus diulangi. Iya. Jadi harus Jadi ikan besar di kolam ikan yang kecil. besar di kolam yang kecil. Walaupun kolamnya kecil, tapi kita bisa jadi ikan besar di sana. Sadis. Oke, Kenapa? Karena nanti ketika ada orang yang sedang mencari ikan segar, besar, ikan kita ini akan terlihat langsung oleh mereka gitu. Oke. Daripada kita menjadi ikan kecil, ya ikan cuek gitu Pak. kata Ya orang. Allah, ikan cuek. Terus di kolam yang besar gitu. Nggak kelihatan Nggak ya. kelihatan. Udah gitu ketutup sama yang lainnya juga, ikan-ikan Iya, yang lain gitu ya. Jadi menurut Abdi, walaupun keterimanya di Unila, di ekonomi pembangunan, tapi kalau kita punya jiwa sebagai ikan besar, Siap. pasti akan menjadi orang besar gitu. Wah, itu dia sahabat Alku 2 ya. Jadilah ikan besar meskipun di kolamnya kecil. Iya. Itu bisa jadi value buat kita semuanya. Oke, terus setelah itu yang membuat Abdi jadi menerima bahwa Iya. oke deh, saya jalani kehidupan di kampus ini. Oke. Itu juga yang butuh akhirnya- waktu berapa lama untuk menerima keadaan seperti itu? Nggak lama sih Pak. Nggak lama. Karena setelah masuk ke Unila, ternyata Abdi menemukan jalan-jalan bagaimana menjadikan besar gitu Pak. Terbuka gitu. Oh, lokasi itu jalan-jalannya. Kita di Unila gitu kan, awal masuk, karena dari dulu Abdi selalu mencatat ya, kata-kata arahan dari Ustadz maupun guru-guru dalam Alku 2 gitu. Kalau kita tuh harus berbeda dari yang lain, kholif tu'rof katanya Pak. Oke. Berbedaalah maka kamu akan dikenal gitu kan. Siap. Nah, itu pernah Abdi terapkan pada saat awal kuliah Abdi. Abdi coba tuh ya. Iya. Saat itu apa yang momen apa yang membuat kayaknya sih harus kelihatan berbeda? Iya. Momen apa? Pada saat itu mata kuliah PPKN, Kewarganegaraan. PPKN awalnya memandang seperti Enggak seperti itu Pak. Jadi, enggak ya? mau akhir nih ya, dosennya udah mau tutup mata kuliahnya. Jadi Abdi angkat tangan dan mengutarakan pertanyaan gitu untuk didiskusikan. Pada saat itu lagi happeningnya bela aksi bela Islam itu Pak. Oh, 212. 212 Siap. tentang toleransi beragama. Abdi melemparkan statement di sana, dijadikan bahan diskusi. Pada saat itu apa yang Abdi sampaikan? Bagaimana pendapat kita sebagai mahasiswa melihat isu agama di Indonesia pada saat itu dengan banyaknya kebudayaan agama yang lainnya juga seperti apa toleransi gitu. Siap. Nah itu diapresiasi oleh dosen Abdi yang pada saat itu mengajar PPKN itu. PPKN, oke. Sehingganya pada saat itu karena belum ada momen perkenalan gitu ya. Abdi ditanya dari mana asalnya, Oke. dari alumni SMA mana gitu ya, dari dan sekarang tinggalnya di mana gitu. Di mana. Dan saat itu Abdi terkenal gitu ya, maksudnya dikenal oleh teman-teman seangkatan Abdi. Oke. Dan momentumnya, moment of truth-nya gitu Pak, Siap. dari perkataan saat ini gitu ya, besoknya pemilihan ketua angkatan gitu. Oke. Ketua angkatan kuliah gitu ya. Siap. Di antara banyaknya yang mencalonkan diri, Abdi awalnya nggak mencalonkan gitu. Tapi akhirnya banyak yang mau mencalonkan Abdi sebagai ketua angkatan gitu. Oke. Seperti itu. Jadi, Hanya karena pada saat itu menyatakan sebuah pendapat. statement Iya. gitu ya. Oke. Karena dinilai mungkin oleh teman-teman bisa berpandangan, bisa public speaking dan lain halnya. Tapi sebelum itu ada juga beberapa yang Banyak, Pak. Ini menyampaikan statement juga. Cuman bedanya Abdi itu menyampaikan ketika dosen itu sudah selesai sesi pertanyaan. Oh. Karena kan mungkin membedakan ya, ada orang yang caper gitu. Oh, Dia nanya jawab. Ya, teknik ini ya. Teknik. Momentum sebenarnya. Momentum gitu. Karena dia mau mau selesai mata kuliah, akhirnya yang ending lah yang diingat-ingat sama dia. Iya. Oke, nice, boleh dicontoh. Itu yang akhirnya menjadi orang warga kampus di sana mengenal Abdi. Iya. Itu waktu semester berapa, Di? Semester 1. Semester 1? Semester 1. Baru semester 1 udah begitu ya. Iya, tapi memang itu ya. Iya. Abdi ingin membuktikan bahwa kalau kita berbeda maka akan dikenal banyak orang gitu. Abdi coba lakukan di akhir perkuliahan menyatakan sebuah statement gitu ya, pernyataan. Oke. And then efeknya apa setelah itu? Dari awal Abdi pada saat itu dilantik sebagai ketua angkatan hingga sampai akhirnya Abdi sempat menjabat sebagai ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas se-Univers Lampung. Oh. Pada saat itu. Kalau angkatan saya mah ketua BEM gitu ya. Iya, ketua BEM. Oke, beda kelas. Beda angkatan. Beda zaman. Oke, ya, beda zaman. Oke. Jadi ketua BEM. Masya Allah. Emang itu di awal-awal sudah ini ya, sudah ada pilihan, sudah ada pemilihan gitu? Belum, jadi Belum. waktu itu rentetannya panjang Pak. Dari panjang. ketua angkatan pada saat itu, terus pernah dicalonkan jadi ketua HIMA, ketua himpunan mahasiswa, cuman Abdi menolak gitu ya, karena ketua angkatan ini kan nggak ada akhir jabatannya. Sampai gitu. sekarang nih Abdi udah alumni masih jadi ketua angkatan gitu. Oh gitu. Iya, untuk menghimpun semua mahasiswa seangkatan Abdi gitu. Oh, oke. Tapi di lain hal gitu, Abdi main ke universitas ya, organisasi universitas salah satunya DPM ini.
mencalonkan diri karena DPM itu pemilihannya one man one vote Pak, kayak Siap. kita nyalon dewan gitu. Siap. Kebetulan Abdi dari Dapil FEB gitu ya, dari ekonomi dari Fakultas Abdi, dan alhamdulillah semuanya mensupport gitu. Karena kemarin sebelumnya Abdi sudah punya satu suara angkatan nih gitu. Tinggal mengkonsolidasikan suara-suara yang lainnya. Ini yang jadi menarik gitu ya. Kita kan yang menilai itu kan pasti prosesnya ya. Iya. Nah, Pak Ilo juga pengen tahu dong, dan juga sahabat Al-Kedua juga pengen tahu proses-prosesnya itu mengarah sampai orang ngeh gitu, Iya. orang membuka mata, oh ada Abdi gitu, sosok anak muda yang berprestasi, anak muda yang bisa diandalkan gitu. Itu gimana? Mungkin Abdi bisa sharing sedikit Kalau lagi-lagi Abdi cara-cara Abdi gitu Iya, untuk bisa memperlihatkan eksistensi dirinya gitu. mengutip kata-katanya Ustaz Samson juga kan. Apa tuh? Pak, kita harus bikin ledakan kan. Oke. Tapi jangan sampai ledakan itu kayak petasan. Pak. Udah ikan besar, ledakan. Oh, kalau petasan kenapa? Keji bising. Oh, gitu. Terlalu meledak-ledak gitu. Harusnya perumpamannya apa? Ledakannya harus berupa momentum yang pas. Gitu. Oh. Jadi jangan kalau meledak tadi kan terus. perumpamannya nggak boleh seperti petasan. Kalau ini ledakan yang Abdi maksud ledakan seperti Yang momentumnya nggak harus sering, tapi nggak ada sering. momentum kita meledak, ada momentum kita meledak. Gitu. Kalau terus sering itu malah jadi bising gitu, jadi polusi suara. Oh gitu. Iya, Karena analoginya gitu, Pak. kalau petasan Iya. itu kan tiap hari baunya berisik. Iya, kita kan kesel, Tapi, Pak. betul, kesel bawaannya gitu ya. Tapi kalau meletusnya ban sesekali Iya, pasti bikin orang penasaran iya, gitu. betul. Itu apa? Atau sekali-kali bom gitu ya? Oh jangan. Oh gitu. Iya. Itu bisa diambil tuh. Jadi sesekali kasih. Kalau saya sih nyebutnya pernah ada sih senior saya bilang bahwa ketika siaran itu kasih letupan-letupan. Iya. Letupan ternyata kurang juga. Iya. Harusnya kasih ledakan ya. Kasih ledakan-ledakan di setiap momen. Iya. Oh oke. Jadi momentumnya itu pernah salah satu momen gitu ya. Gimana tuh? Lagi konsolidasi buat aksi kan. Biasanya kalau ada aksi massa nih, Siap. apalagi hari ini mau ada aksi kan Pak di Jakarta tuh, para mahasiswa. Ada rapat dulu. Oke. Jadi penghitungan massa nih, dari fakultas ini berapa, fakultas ini berapa gitu. Siap. Nah, karena Fakultas Abdi itu memang terkenalnya orang-orang yang mager gitu ya. Males Oke. untuk agenda-agenda kayak gitu. Siap. Eh, Itu apa? Permasalahannya tuh. Bukan, maksudnya itu tuh dari angkatan Iya, angkatan. Gitu. memang budaya seperti Stigma itu. gitu ya. Stigmanya kayak gitu. Oke, siap. Tapi pada saat itu Abdi datang ke namanya Balai Rektorat, rumput gitu ya, rumput hijau. Abdi datang ke situ sendiri. Ketika ditanya dari FEB ada nggak, Abdi angkat tangan. Oh. Berapa jumlahnya? Saya sendiri. Saya gitu. Oke. Saya sendiri. Oke. Karena itu. mager itu banyak yang mager. Oke. Jadi Abdi buat ledakan di situ. Saya sendiri, Pak. Mendobrak di situ Abdi Iya. ya. Oke. Bukan hanya sampai situ, mungkin kalau cuma sendiri masih biasa gitu. Oke. Tapi pada saat itu Abdi melamar ya, bahasanya melamar gitu, untuk menjadi korlap aksinya. Oke. Jadi koordinator lapangan aksi. Jadi yang megang toanya di mobil gitu. Dengan alasan kenapa saya menjadi korlap? Karena saya nggak bawa masa, saya sendiri gitu. Oke. Kalau orang lain mungkin FK pada 1000, 3000, dia harus mengkondisikan masa mereka gitu. Apa yang Logis, membuat ya. Abdi saat itu pede gitu untuk melamar tadi gitu? Karena itu tadi momentum. Oke, ledakan Ini kayaknya momentum. perlu saya ledakin di sini gitu. Oke. And then? Ya, akhirnya diterima kan, alasan sangat logis gitu karena Abdi nggak perlu mengondisikan masa dari FEB gitu. Siap. Oke, saya di atas mobil di situ ya, karena memang seharian di atas mobil pasti orang akan bertanya-tanya gitu kan, dari fakultas mana dan siapa orangnya gitu. Nah, dari situ memang akhirnya banyak dipercaya sama teman-teman gitu kan. Siap. Itu sebelum jadi ketua DPM, Pak. Jadi ketua DPM dan lain halnya gitulah. Seperti Oke. itu. Sampai akhirnya jadi ketua BEM gitu ya, Iya. jadi ketua BEM. Oke. Apa yang bisa dirasakan ketika menjabat beberapa jabatan yang cukup prestisius gitu ya? Terus kemudian juga mungkin kita berbicara masalah ilmu yang pernah didapatkan gitu ya. Abdi menemukan nggak kira-kira ketika waktu di SMA, lalu kemudian juga ke bangku kuliah, oh ternyata dulu tuh guru-guru saya pernah bilang begini dan ternyata relate gitu dengan yang Abdi alami saat jadi ketua BEM itu. Iya, pada saat itu Pak Iwan pernah mengatakan juga, Pak, pada saat upgrading OSIS kalau nggak salah ya. Jadi intinya berorganisasi itu bagaimana mengelola masalah. Oke. Dan itu intinya cuma satu itu, Pak. Mau itu dari organisasi TK mungkin ya, SD, SMP, ketua kelas gitu, Atau sampai lembaga dengan manapun, ketua organisasi manapun, komunitas manapun, Itu intinya adalah sebuah menyelesaikan masalah. masalah. Cuman ya tingkatannya beda-beda gitu, Pak. Oke. Mungkin kalau dulu OSIS
ketemunya sama kepala sekolah. Siap. Paling tinggi mungkin ketua yayasan gitu. Ketua yayasan. Kalau Atau ke masyarakat juga paling ya RT gitu ya. Oke. Izin untuk bagi-bagi. Siap. Gitu. Kalau di BEM atau di perkuliahan kita ketemu sama gubernur gitu kan, sama menteri, makin sama luas rektor, lagi dong. luas lagi. Makin tantangannya lebih lebih ini lagi ya gitu, challenging lagi gitu. Oke. Gitu. Terus habis itu jadi ketua BEM. Terus aktivitas kuliahnya gimana? Bagaimana membagi dengan aktivitas kuliah? Jadi apalagi karena kondisi pandemi juga ya Abdi. Iya, Oke. Coba cerita barangkali mungkin bisa di-share kepada sahabat aku. Iya. Jadi yang Abdi rasakan salah satu manfaatnya juga gitu ya dari organisasi adalah bagaimana kita kalau mau menyelesaikan sebuah tugas itu perlu ada motivasinya, Pak. Oke. Ya kan? Bahkan kita hidup di dunia aja motivasi kita masuk surga kan, Pak. Betul, betul. Bahkan kalau tidak ada manusia tanpa harapan tuh kayaknya nggak akan pernah ada ibu menyusui anaknya, tidak ada orang akan menanam pohon gitu. Betul, betul. Kalau kata hadis gitu. Nah, jadi nggak ada faktor pendorongnya gitu. Iya, nggak ada faktor pendorong. Nah, bagaimana kuliah yang Abdi selesaikan ini gitu ya? Dan alhamdulillah gitu kan terhitung yang tepat waktu. Abdi ini tepat waktu untuk menyelesaikan kuliah. Berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Okay. Gitu, di antara mungkin aktivis yang lain gitu. Oke. Oh gitu ya, penyakit aktivis lain gitu ya? Mungkin dia lebih sibuk mengurusi organisasinya, Pak. Mengurusi umat yang lebih banyak. Siap. Oke. Alhamdulillah tepat waktu. Alhamdulillah. Nah itu yang penting banget gitu ya, harus kita share gitu kepada sahabat Al-Quwa. Dengan aktivitas yang cukup bejibun gitu, tapi juga Abdi punya tanggung jawab untuk menyelesaikan studinya gitu ya, tepat waktu itu. Ada trik tersendiri mungkin Abdi punya ini, bisa di-share? Jangan terlalu over, Pak, kalau kita melakukan sesuatu sih. Jangan terlalu over. Jadi kalau kita mematok sesuatu udah maksimal atau belum, kayaknya nggak akan pernah maksimal gitu. Oh, gitu. Misalnya kita nih di organisasi gitu ya, kita udah maksimal belum ya? Karena patokannya nggak ada gitu ya, ukurannya nggak ada, keberhasilan itu seperti apa, kita nggak akan pernah selesai di organisasi itu. Gitu. Makanya kita harus punya patokan. Menurut saya 1 tahun cukup gitu. Dan jadi kita sendiri nih yang punya barometernya gitu ya, indikatornya. Sejauh ini aja deh gitu. Karena kalau misalkan digeluti terus nggak akan ada ujungnya begitu. Oh gitu. Nah, salah satu kan tadi lagi ke motivasi, Pak. Motivasi yang Abdi pegang itu yang disampaikan sama Abi gitu ya. Kalau lulus dari kuliahan itu justru kebermanfaatan kita akan lebih luas gitu. Kalau gimana lulus dari kuliah, kebermanfaatan kita yang tadi di organisasi itu akan lebih luas. Bukan hanya terbatas di jaket mahasiswa gitu. Kita bisa masuk ke masyarakat, ke profesi kita. Dengan kita lulus kuliah lebih cepat gitu. Terjun ke masyarakat juga lebih segera gitu ya. Dan ilmu yang kita dapatnya juga bisa diaplikasikan dengan segera gitu. Iya, benar. Cakep. And then luluslah seorang Abdi Rohman gitu ya. Menyandang gelar SE. Oke. Agak kalut dong. Tentu. Lulus, nggak punya mau kemana nih gitu. Setelah itu, apa yang terjadi pada seorang Abdi Rohman? Kebetulan ini lagi-lagi karena ledakan ya, Pak. Oke. Jadi pada saat itu. Jadi kayaknya tagline-nya ledakan ya. Judul YouTube-nya ledakan. Baik. Ya karena pada saat itu Abdi udah selesai organisasi nih. Siap. Tinggal fokus ke penyelesaian skripsi gitu ya. Cuman dapat bisikan-bisikan gitu ya. Malas dalam mengerjakan skripsi gitu. Oke, siap. Nah, tiba-tiba ini yang bikin ledakannya bukan Abdi, Pak. Apa tuh? Jadi dari orang tua Abdi nih. Ledakanlah itu tawaran untuk menikah gitu. Walaupun itu bukan ledakan menurut saya. Tapi Abdi meledak, Pak. Oh, hati Abdi yang meledak-ledak ya. Oke. Walaupun memang perencanaannya udah panjang sih, Pak. Kalau itu bukan ledakan tapi Merapi gitu. Oke, meletus itu ya. Oke, menarik nih. Pasti ketika ada tawaran untuk taruh ya, katakanlah seperti itu. Makin berkecamuk dong. Seperti Abdi bilang bahwa makin kesini masalahnya makin tambah gitu ya. Muncul nih tawaran nikah. Tambah galau dong. Pasti, Pak. Oke, gimana itu? Iya, walaupun perencanaan nikah itu dari awal kuliah udah ada kan. Kamu sendiri sudah merancang gitu ya. Cuman usia sekian. Cuman waktu itu kamu merencanakan usia tahun berapa paling ini? 24 lah. 24, 23 lah. Tapi kenyataannya pada pas usia? Sih, Pak. Oh, udah pas? Iya.
Oke. Cuman momentumnya aja Pak, Abdi lagi ngerjain skripsi gitu. Oke. Datang tawaran itu Siap, gitu siap. kan. Oke. Jangan dulu kemana-mana, kita dengerin aja dulu deh ceritanya kayak gimana. Soalnya ini lebih menarik dari yang lainnya. Oke. Iya jadi apa namanya, ketika tawaran itu datang, Abdi lagi ngerjain skripsi Pak. Skripsi, oke. Waktu duha kalau nggak salah. Siap. Nah itu nggak kepikiran tuh, bahkan Abdi kepikirannya bagaimana caranya bayar UKT semester depan. Karena kan jatah dari Abdi udah selesai nih. Oke. Kalau mau nambah semester harus nyari sendiri gitu. Baik. Ini juga itu kayaknya ya. Oke. Lagi mikir gimana caranya, karena melihat apa namanya hambatan di depan tuh sangat berat gitu Pak. Mungkin dari Abdi yang kurang semangat ataupun dosen-dosennya kurang bisa ditemui gitu. Pada saat Karena itu pandemi juga kali ya, pandemi faktor juga. pandemi juga. Oke. Tiba-tiba datang tawaran itu gitu ya. Ada dua pilihan yang bisa Abdi ambil pada saat itu. Khawatir dengan pernikahan yang mungkin belum diperencanakan dengan baik, kita Oke. depannya seperti apa, atau apa namanya ditunda, tapi nggak pernah tahu selesai kapan skripsi ini Mbak. Karena kan Untuk skripsi? iya untuk skripsi. Oh, saya pikir yang ta'arufannya itu ditunda. Oh, enggak ya? Ya, tadi pertama diterima gitu Pak. Oke. Diterima, tapi perencanaan kedepannya belum pasti seperti Oke, apa. Atau ditunda taruhnya, tapi kita juga nggak pernah tahu selesai kapan skripsinya gitu. Oke. Tapi karena waktu itu Abdi berpikir ya kita perlu motivasi gitu. Mungkin ini jawaban dari Allah gitu ya. Abdi mengerjakan skripsinya kurang motivasi gitu Pak. Oke, jadi dengan adanya ta'aruf makin ngegas gitu ya ceritanya. Oh, gitu. Karena dulu- Arahnya ke situ. Pada saat ngerjain skripsi itu yang dipikirkan setelah lulus orang-orang ya cerita sama Abdi, setelah lulus tuh ya pertanyaannya kerja di mana segala macam. Oke. Itu kan membebani juga Pak. Siap, cukup berpengaruh dalam kehidupan Abdi juga ya. Iya gitu. Bahkan Oke. yang nakalnya bahkan akan ini kan orang-orang tuh menahan apa namanya status mahasiswanya, alih-alih tidak mau menjawab kerja di mana. Oke. Gitu. Oh, ada ya kayak gitu ya? Baru tahu saya. Bagi mereka lebih terhormat menyandang mahasiswa. Iya. Ketika nanti sudah lulus ditanya kerja apa gitu. Oke. Mungkin sebagian lah Pak. Iya, Teman-teman sambil Abdi mikir-mikir dulu kali ya mereka juga. Oke. kayak akhirnya Ya, dan yang jadi pertimbangan Abdi gitu ya. Yang pertama ini bukan mudorotnya gitu ya, keburukannya lebih sedikit gitu. oke. Manfaatnya lebih banyak. Pertama kan skripsi selesai gitu kan. Siap. Kedua ya menjauhkan Abdi dari mungkin maksiat-maksiat yang lainnya Betul, gitu ya. Sepakat. Menjaga ifah juga gitu kan. Siap. Akhirnya Bismillah Abdi ambil yang pertama gitu untuk menerima tawaran ta'aruf itu. Ta'aruf itu. Tapi dengan catatan gitu, Aha. bilang ke Abdi juga gitu ya, Abdi perlu banyak diskusi gitu, perlu Oke. banyak percepatan kelas mungkin gitu Asik. ya. Akselerasi gitu Akselerasi. ya. Oke. Akhirnya dari situ Sebentar, saya yang jadi menarik adalah minta percepatan kelasnya itu. Nah, ini yang barangkali mungkin harus digali biar sahabat Al-Qudwah juga tahu. Input apa yang Abi kasih sehingga membuat Abi jadi percaya diri untuk melangkah. Oke, ya. saya Abi terima gitu ta'arufnya. Kalau menurut Abdi Pak ya, laki-laki mau menikah itu yang paling dipikirkan adalah finansial sih. Finansial. Iya, kalau mungkin pelajaran rumah tangga bukan menyampingkan ya, Aha. cuman kan itu bisa sambil dipelajari. By proses itu By Mbak, proses. ya. Oke. Cuman finansial ini kan nggak bisa by proses ya. Maksudnya ya perlu ada langsung gitu ketika setelah menikah gitu. Oke. Itu juga sebagai bentuk tanggung jawab Iya, juga ya, betul. memperlihatkan bahwa kita tuh serius gitu Betul, ya. betul. Nah pada saatnya Abdi masih skripsi gitu ya Pak. Betul. Dari mana coba dapat penghasilan? Betul. Oke. Ya, akhirnya Abdi ngobrol sama Abi gitu kan. Akhirnya Abi menyampaikan financial planning itu dari segi konsep rezeki Pak. Gimana tuh? Konsep maksudnya? rezeki yang kita tuh nggak pernah tahu dari mana rezeki itu datang. Siap. Yang sifatnya itu gaib gitu ya. Itu kan Allah yang maha memberi rezeki gitu. Siap. Yang penting kita mau ikhtiar, terus kita mau membuka keran sedikit apapun lubangnya gitu. Celahnya Celahnya ya. gitu. Oke. Nanti Allah yang akan mengalirkan, kata Abi kayak gitu. Siap. Pertama. Terus kedua Abi sharing-sharing sama teman-teman yang lain gitu ya, yang udah nikah duluan, Gigin gitu. Siap. Kata Gigin, kata-kata yang masih Abdi ingat itu. Dari dulu laki-laki mah sifatnya berburu, keluar gua Berburu. dari zaman ini kan apa Dari namanya? zaman Manusia purbakala. Iya. Oke. Keluar gua berburu, Iya. pulangnya pasti dapat buruan. Oke. Yang penting kalau mau keluar rumah pasti dapat rezeki gitu Pak. Iya ya. Orang burung aja terbang Allah Iya. kasih rezeki yang nggak tahu ininya Iya, gitu ya. dari mana. Apalagi kita punya tangan dan kaki dan sebagainya yang sempurna. Oke. Tapi jawaban itu belum meyakinkan Abdi Pak. Oh, apa yang membuat Abdi tadi balik kan masih sama sangsi? Abi, belum konkret Bi gitu ya. Oke. Buka kerannya gimana gitu. Sampai Abdi rada ngegas gitu ya. Karena kan Oke. ini bukan main-main gitu kan. Bukan Siap, sesuatu. siap. Apa namanya salah satu konkretnya kamu selesaikan dulu S1. Ijazah kamu itu akan bisa
menjadikan celah kecil ke itu ya, iya. ke pekerjaan. Oke. Nah, alhamdulillah tuh masuk kan motivasi untuk segera S1 gitu, Pak. Dahsyat juga ya input dari Abi ya. Oke. Mungkin salah satunya biar Abi cepet lulus juga gitu, Pak. Iya, oke. Iya. Diklarin lah tuh skripsi ya. Dikelarin skripsinya. Beres. Pada saat Beres. itu Urusan taruh nih gimana? itu juga banyak pelajaran sih sebetulnya di taruh ini gitu ya. Jadi memang pada saat sebelum Abdi selesai, Abdi udah dipanggil duluan sama calon mertua nih, sama bapaknya. Oke, sama Abdi datang sendiri tuh ke sana. Asik. Orang mahasiswa. Perasaan kamu bagaimana saat itu? Nothing Peneludakan juga? Itu nothing tulus, Pak. Oh, tulus. Oke, diterima. Ya udah, enggak juga ya udah ya. Yang Abdi yakini, Abdi udah biasa ketemu orang penting kan. Oh iya. Kalau yang mau kita sampaikan benar tuh ngapain kita takut? Oh iya. Udah, kita mau dimarah-marahin. Modal itu aja ya. Modal gitu. itu aja. Dan memang dari awal Abi bilang gitu, ya dengan keadaan kamu sekarang, kamu harus siap ditolak gitu. Jadi memang udah ada persiapan. Udah siap duluan ya, siap. Oke, siap diterima dan siap ditolak siap juga. Siap siap ditolak juga. Okay. Ketemu, ngobrol, lumayan tuh lama juga, Pak. Dari asar sampai isya. Di tes imam juga nggak? Untungnya enggak. Wah, sayang. Coba kalau saya pasti tes imam dulu. Iya. Itulah salah satu manfaat Abdi berorganisasi juga nih, Pak. Okay. Jadi kita kalau ngobrol bisa ngikut gitu, Pak. Oh iya. Bapaknya ikut isu apa, kita bisa ikut juga ke sana. Oh, iya ya. Jadi nggak garing gitu, Pak, obrolannya. Makanya bisa sampai isa gitu. Nggak gaptek juga gitu ya. Akhirnya juga kita juga bisa ini juga ya, pengalaman organisasi yang kita kita ikuti bisa ngikutin alur pembicaraan gitu ya, obrolan gitu. Karena pengalaman mengajarkan bahwa kita sering ketemu sama berbagai macam karakter orang. Bener, Pak, ya nggak sih? Bener. Gitu. Tiba-tiba ketemu calon mertua yang cukup tegas gitu ya. Iya, Karena orang Sumatera ya kalau nggak salah. Orang Bugis, Pak. Orang Bugis ya gitu, cukup tegas gitu ya. Oh, santai. Iya. Kita masih bisa masuk gitu. Iya, masih bisa masuk. Oke. Jadi intinya pada pertemuan pertama itu karena Abdi juga masih kuliah. Dan ditanya target nikahnya kapan, memang Abdi mau lulus dulu gitu. Oke. Dan ternyata memang sevisi dengan bapaknya gitu. Oh, Ya udah lulusin dulu. Kelarin dulu. Kelarin dulu kuliahnya. Iyalah, mau gimana? Terganggu nanti rumah tangganya kalau misalkan nggak ini. Iya. Oke. Gitu. Singkat cerita, kelarlah, kemudian diterimalah. Katanya sih ada bocoran sempat digantung juga. Oh enggak? Bukan digantung Bukan sebenarnya. digantung, nggak ada kabar. Karena Abdi masuk gua juga ngerjain skripsi gitu. Sampai bulan Desember. Istri juga kan waktu itu masih menyelesaikan ujian terakhir. Oh, sama-sama sedang ini ya, menyelesaikan tugas akhir. Iya, yang sebenarnya yang perasaan digantungnya bukan digantung sih, Pak. Abdi yang merasa digantung. Gitu. Abdi udah selesai ujian kelar komprehensif nih. Iya. Udah foto segala macam kan. Siap. Pakai selempang. Di-sharing lah. Di-share ke bapak. Alhamdulillah Abdi sudah lulus gitu kan. Cuman dibalas alhamdulillah sama jempol, Pak. Tanpa ada lanjutan. Flat, guys. Jadi Abdi bingung kan, ini kita harus gimana kan? Siap. Sedangkan posisinya kita sebagai laki-laki kan menunggu kan, jawabannya menunggu seperti apa kelanjutannya. Kalau kita terlalu attack juga gitu, jarang juga takutnya seperti apa. Gitu. Iya, justru pandangannya takut berbeda gitu. Iya, takut berbeda. Makanya kita nunggu aja gitu. Sambil ikhtiar lah berdoa gitu. Sambil ikhtiar doa, secara konkretnya Abi melakukan apa nih? Sharing lagi sama Abi? Iya, sharing kayak gitu tuh. Oke, Masya Allah. Dan alhamdulillahnya itu dari situ tawaran-tawaran untuk ya freelance gitu ya. Karena dulu Abdi punya kenalan juga di organisasi, ada yang ngajak jadi tenaga ahli gitu. Siap. Untuk bisa kerja bareng gitu kan. Walaupun kerjanya remote nih Pak, alhamdulillah juga bisa dari Rangkas gitu. Oke. Nah pada saat itu juga kebetulan Bu Mariam sedang mencari guru IPS Pak. Guru IPS SMP. Siap. Yang sebelumnya yang ngisi teman Abdi juga. Tasya ya. Tasya murid di Sumatera juga. Karena tahu Abdi udah sarjana, udah lulus pada saat itu ditawarin lah untuk menggantikan Tasya jadi guru SMP. Bukan lagi melamar nih, dilamar malah nih ya. Masya Allah. Itu tadi karena celahnya udah dibuka tadi kali ya, kata Abi bilang subhanallah. Udah ada sarjananya itu. Alhamdulillah akhirnya rada pede lah gitu Pak. Siap. Ditanya, apa nih kesibukannya? Yang penting bisa keluar pagi gitu pada rumah. Ini mungkin yang paling yang paling pengen tahu nih, bagi sebagian anak muda, kan Abdi ini katakanlah mewakili anak muda milenial gitu ya. Ketika ingin memutuskan untuk ke langkah berikutnya, terutama ke yang lebih serius menikah gitu, karena ingin menghindari segala hal yang tidak baik gitu.
Pasti ada satu hal. Modal nikahnya di mana? Pasti ada pertanyaan seperti itu. Ya. Abdi mau mematahkan argumen itu? Ya harus Pak, harus dipatahkan. Oke. Jadi kalau modal itu nggak harus punya pencanangan waktu kapan kita melakukan sesuatu. Jadi Abdi memang nabung dari SMA Pak. Untuk modal pernikahan ya, walaupun sisanya dibantu sama Umi Abi gitu. Siap. Tapi ya setidaknya kita punya modal sendiri gitu. Supaya orang tua yakin nih, memang anaknya udah siap gitu. Oh berarti jadi perencanaannya dari SMA ya? Iya. Oke, jadi justru modalnya dicari sama Abdi tuh direncanakan dari SMA. Walaupun misalkan ya pada saat SMA dapatnya berapa itu nggak masalah kan ya? Betul. Oke, yang penting kan Abdi sudah melakukan perencanaan gitu. Oke, kuliah sudah, ngobrol-ngobrol seputar ta'aruf juga sudah dan akhirnya menikah, alhamdulillah punya istri. Ada rencana momongan dalam waktu dekat? Minta doanya aja Pak. Oke. Jadi nggak ditunda ya? Iya. Oke. Insyaallah. Sekarang kita berbicara masalah Ramadan nih, masalah puasa gitu ya. Karena obrolan kita dibisikin katanya temanya adalah yang muda, yang puasa gitu ya. Ini juga kan kadang suka miris gitu ya ngelihat beberapa anak muda kita yang nggak terlalu excited terhadap Ramadan gitu. Bahkan sesekali saya pernah melihat gitu ya, ada anak remaja yang udah nggak mau lagi gitu ya, tidak berpuasa, maaf gitu, misalnya ngerokok gitu ya, sudah terlihat di depan umum gitu. Ini ada Abdi yang katakanlah mewakili anak muda, barangkali bisa share gitu ke teman-teman, terutama sahabat Al-Qudwa yang ada di rumah. Kira-kira pada saat Abdi menjalankan puasa Ramadan kan, Abdi itu ada fase di mana masih single ya, masih muda gitu karena sebelum menikah punya tanggung jawab gitu. Lalu kemudian Abdi sendiri memandang Ramadan itu, kan kita pengen tahu nih dari kacamata anak muda gitu, itu seperti apa? Itu aja dulu deh coba. Ya, pertama tentang puasa ya, dari cara pandang Abdi gitu ya. Karena kebetulan alhamdulillah mungkin Abdi mengenyam pendidikan di pesantren pada saat itu gitu ya. Dan sering diajari juga gitu ya, dari sedini mungkin sama Abdi apa pentingnya puasa gitu. Sebetulnya bagi Abdi, bagi kita nih pemuda yang mungkin sebelumnya belum nikah gitu ya, puasa itu ya latihan bagaimana menjaga hawa nafsu, menjaga mana pandangan, bukan hanya melawan hawa nafsu, lapar dan dahaga ya. Seperti itu, karena kan kata Ustaz Samson ya dalam hadis juga gitu dikatakan kalau pemuda itu sudah mendekati waktu untuk menikah tapi belum menikah, maka perbanyaklah puasa, kan katanya gitu. Jadi bisa ya nyambung ya. Kalau pemuda banyak puasa Senin Kamis Pak, berarti dia pengen nikah tuh Pak. Nggak juga sih. Oke juga ya. Ya siapa tahu memang dia rajin gitu ya. Oke. Ya, itu mungkin kalau perspektif dari Abdi. Tapi kan banyak pemuda di saat ini mungkin tidak mendapatkan apa yang Abdi dapatkan pada saat pesantren dan lain halnya. Kira-kira kalaupun mau berkomentar apa yang salah gitu ya di anak remaja bisa sampai terang-terangan gitu ya, nggak menunjukkan diri bahwa saya tidak berpuasa gitu. Mungkin kalau menurut Abdi sih Pak ya, karena lingkungan mungkin yang membentuk dia seperti itu juga gitu kan. Karena mau tidak mau kalau menurut Abdi pemuda itu atau remaja itu mencari sosok yang perlu dicontoh. Kalau dia kalau dia tidak temukan sosok yang mungkin dia suka di dalam keluarganya, di dalam sekolahnya, mungkin dia akan mencari sosok di luar itu, di tongkrongannya, ketua gengnya mungkin gitu kan, ataupun artis-artis yang mungkin tidak mencontohkan kebaikan pada diri dia gitu. Karena memang remaja dan pemuda itu kalau menurut Abdi paling senang mengikuti tren gitu kan. Mengikuti tren, mengikuti panutan dia seperti apa gitu kan. Nah, oleh karena itu kita nih sebagai pemuda-pemuda yang alhamdulillah Allah berikan hidayah gitu ya. Berikan Allah hidayah, terus misalnya punya pemahaman puasa dengan baik, kita harus menjadi atau menggantikan contoh-contoh mereka panutan gitu yang itu ya. Panutan yang itu gitu. Makanya misalnya contoh konkretnya apa nih? Kalau Abdi sih dulu gitu ya di kampus pada saat puasa itu, karena kan dulu di BEM atau di DPM itu kan punya anggota muda gitu ya. Anggota muda yang itu entah dari mana asalnya, dari fakultas mana gitu. Abdi selalu mengadakan buka puasa bersama gitu kan. Bahkan bukan hanya buka puasa bersama Pak. Mungkin kita ramein pada saat sahur supaya pada bangun di sana gitu kan. Ya, walaupun dengan cara-cara yang itu terbilang ikut kekinian gitu. Lagi bahas apa nih, film apa nih gitu. Dan kita juga pemuda yang
tersadarkan akan pentingnya puasa, jangan sampai kudet gitu dengan isu-isu ataupun hal-hal yang sekarang ada gitu. Ya, jadi mereka tetap bisa ngikutin tren, tapi juga puasanya tetap terjaga. Oke. Ada pesan barangkali buat para pemuda? Siapa tahu nanti lewat ini banyak tayangan yang dilihat sama anak muda mungkin. Terutama mengenai Ramadan ya, puasa ini. Iya, kalau menurut Abdi pesan untuk teman-teman remaja ya. Abdi juga masih remaja dan pemuda. Iya. Bedanya mungkin statusnya beda. Kenapa gitu. Ya orang itu ini gitu ya menolak tua gitu? Supaya semangatnya tetap iya membara. Betul, semangatnya tetap muda. Jadi intinya kita sebagai pemuda harus banyak puasa. Puasa dari kenakalan, puasa dari mungkin hal-hal yang kurang bermanfaat. Tapi kita harus segera berbuka. Untuk hal-hal yang kebaikan, sholat harus disegerakan, menikah harus disegerakan gitu ya, supaya ibadah-ibadah kita ini sudah terarah sesuai dengan kegiatan aktivitas kita. Mungkin kira-kira seperti itu. Luar biasa. Itu dia sahabat Al-Qurwa, bisa kita ambil hikmahnya, kita ambil pelajaran dari pengalaman Abdi gitu ya. Sebelum kita closing, saya punya games nih sedikit nih Abdi. Boleh ya. Namanya teras juga. Iya. Teras. Apa tuh? Tebak dengan keras. Maksa ya. Harus keras ya. Enggak juga sih. Tinggal pilih aja ya. Iya. Rumah atau kampus? Kampus. Pak Lilo atau Pak Padil? Pak Lilo. Teman-teman saya ada di sini. Boarding atau full day? Boarding. Semata atau semanti? Semata. Semanti juga nggak apa-apa kan? Istri di sana. Iya, betul. Es campur atau es kelapa muda? Es kelapa muda. Mudik atau video call? Mudik. Karena lebih enak ya silaturahimnya. Kembang api atau petasan? Petasan. Petasan. Bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Bahasa Indonesia. Peres nih. Yusril atau Noval? Noval. Terakhir ya. Dokter gigi atau guru SD? Dokter gigi dong ya. Abdi, terima kasih sudah mampir ke teras ya. Terima kasih, mudah-mudahan doa saya ya aktivitasnya lancar, terus juga kerjanya juga lancar, rumah tangganya juga pun lancar gitu ya. Terima kasih sudah berbagi dengan kita tentang pengalaman hidup Abdi selama kuliah dan juga menikah dan arti puasa bagi Abdi. Terima kasih. Siap. Boleh saya sapa? Silakan. Sahabat. Baik sahabat Al-Qudwa, demikian bincang-bincang kita dengan Abdi, narasumber kita hari ini dalam teras teman Ramadan Asyik. Dan jangan lupa untuk sahabat Al-Qudwa untuk menyimak terus acara ini. Dan jangan lupa yang lebih penting lagi adalah untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih, saya pamit. Sampai jumpa di teras berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.